Halo semuanya, kembali lagi di MFA Project. Jadi saya ingin lanjutin mengenai yang video sebelumnya tentang Ultralytic Hub ya, yang bisa gunain untuk deteksi YOLO di HP. Nah di sini saya jelasin kalau untuk formatnya yang bisa diupload di Ultralytic Hub itu nggak sembarangan ya, jadi harus sesuai dengan yang dicontohin ya. Ya saya kira kan pada paham ya, ternyata nggak. Ini emang bikin bingung. Saya juga jelasinnya agak susah. Jadi di video kali ini kita akan jelasin secara rinci ya, supaya kita bisa ngubah formatnya dari format yang di-download di RoboFlow ke format yang bisa diterima di Ultralytic Hub-nya. Oke. Jadi pertama ini sebenarnya ada kayak kesenjangan ya. Kenapa saya bilang kesenjangan? Nah ini saya punya model segmentasi ya. Jadinya bentuknya itu kalau kalian lihat datasetnya itu sebagai masking ya. Nah ini kalau kalian langsung download dataset, formatnya pilih yang YOLO V8 ya, bukan yang Coco dataset, walaupun contohnya itu tulisannya Coco. Pilih yang YOLO aja, bebas versinya apa itu sebenarnya sama aja, download. Nah aku nggak tahu kenapa, tapi kalau kita upload dataset yang versi segmentasi ini, langsung drag and drop, lalu klik create, ini itu langsung bisa diupload tanpa perlu mengubah apapun ya. Tuh, bisa dilihat dia itu langsung tahu kelasnya berapa dan dia nguploadnya itu gampang aja, langsung berhasil itu. Sedangkan saya punya dataset satu lagi di sini, tapi ini bentuknya hanya bounding box ya, jadi object detection aja ya, yang kotak-kotak itu. Kita download dengan cara yang sama, download YOLO V8 di saya ini, kemudian continue. Nah ini kalau kita upload langsung drag and drop seperti yang tadi ya, ini tuh kalau diklik create itu nggak berhasil ya. Nah bisa dilihat bahwa invalid ya, the dataset image cannot be located. Ini tuh kayak kesenjangan banget gitu loh. Kenapa khusus yang bounding box atau yang object detection itu nggak bisa ya? Ya nggak masalah lah, kita jelaskan gimana cara ngubah formatnya supaya bisa diupload di Ultralytic Hub ya. Oke, yang pertama mungkin di upload dataset, kita scroll ke bawah dan lihat di sini ada see example dataset ya. Kalian klik lalu download real example dataset. Nah, kalau sudah, kalian download aja di bagian kanan atas ini. Nah, ini hasil downloadannya. Kalau sudah, kalian ekstrak aja. Ini juga yang dataset punya kalian, yang udah kalian download, formatnya YOLO, kalian ekstrak juga. Untuk contoh datasetnya, saya bikin window baru ya. Saya taruh di bagian kanan. Ini yang benar ya. Dan ini yang perlu di-convert, ada di bagian kiri. Oke, kita buka datasetnya. Nah, ini yang dataset yang formatnya benar ya. Awalnya itu ada image dan label, sedangkan di sini ada train dan valid. Jadi untuk langkah pertama kita mungkin buat folder baru ya. Kasih nama image, lalu kasih nama juga labels, seperti contohnya ya. Oke, kalau sudah di setiap image dan label di contohnya itu ada dua folder lagi namanya train dan file ya. Jadi kebalikan ya, ini train dan filenya di depan, sedangkan ini train dan filenya di dalam. Nggak masalah, kita masuk ke salah satu folder, di sini image dulu, kita tambahkan train dan file. Oke, kalau sudah kita cek di dalam train ada apa? Oh, ternyata ada gambar ya. Oleh karena itu kita copy gambar yang ada di train ini, jadi di train lalu di image. Ini malah kebalik ya, di dalamnya aja. Kita cut semuanya dan kita paste di bagian image train. Paste saja. Kalau sudah, lakukan hal yang sama untuk filenya ya. Jadi kita ke valid, image dalamnya juga. Lalu copy semuanya atau cut biar lebih gampang. Lalu paste di bagian image file. Oke, kita sudah copy semua gambarnya. Berikutnya kita lanjut di bagian labels. Oke, kita cek di bagian labels isinya apa. Isinya sama aja ya, train dan file. Kita bikin folder baru, train lagi, dan file lagi. Oke, di dalamnya ada apa? Ada file txt ya, jadi kita kembali. Sekarang di bagian train yang depan ini tadi, kita gantian yang labels. Nah, kita cut semuanya. Balik di bagian labels ini tadi ya. Di bagian train, paste. Kita kembali lagi di bagian valid, labels. Kita cut juga. Sesuaikan labels, file.
Nah, paste juga. Oke, seharusnya kalau kita cut keduanya, ini kalau kita cek di properti seharusnya sudah no byte ya, kosong ya isinya. Ya sudah, kita hapus saja. Jadi untuk format foldernya sekarang sudah sama persis dengan contohnya. Nah ini nggak sampai di situ nih, kita kemudian harus mengubah yang bagian konfigurasi filenya yang YAML ini. Kita buka keduanya. Oke, ini sama ya, yang kiri adalah yang perlu kita ubah dan yang kanan adalah contohnya. Bisa dilihat di sini bahwa agak sedikit berbeda. Kita copy saja, lalu paste di bagian direktorinya yang atas ini ya, paste saja. Lalu di sini nggak ada NC ya, kita hapus saja, nggak masalah, hapus. Lalu di names-nya ini nggak perlu kita ubah ya, ini sebenarnya formatnya sama walaupun ini ada tulisan nomornya, di sini nggak ada, itu nggak masalah. Oke, kalau sudah kita save dan kita close. Nah, selamat, harusnya ini itu sudah sama persis formatnya di yang kiri atau dataset kita dan yang kanan atau contoh dataset yang bisa diakses oleh Ultralytics Hub-nya. Kalau sudah, kita bisa zip lagi atau archive, bikin zip. Dan untuk ubahnya kita jadiin hub gitu ya, namanya kita ubah, kita oke. Oke, sekarang kita coba yang hasilnya sudah kita ubah formatnya tadi, kita coba upload lagi apakah berhasil. Sekarang tarik, boom, dan kita create. Oke, dan bisa dilihat bahwa di sini berhasil kedeteksi 4 kelas, berapa gambarnya dan ukurannya ya. Jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya kalian bisa lihat lagi lanjutannya di video ini untuk deploy sama training datasetnya ya, sehingga kalian bisa ngecek di HP. Oke, mungkin itu aja sih, karena banyak yang bingung mengenai cara ngubah formatnya, jadi saya bikin video kedua ini sebagai lanjutannya. Dan ya, kalau kalian pengen lihat videonya, cek ini video lengkapnya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!